Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi atharihi muktafa wa ba'du. Ikhwatanil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Sehat? Alhamdulillah. Salah satu cara orang itu bisa sehat dan panjang umur di dalam Islam, salah satunya adalah bersedekah. Sedekah itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bahkan dalam sejarah bisa menghidupkan orang mati. Di dalam sejarah, Pak, bisa memanjangkan umur yang pendek jadi panjang. Nggih, Mbok, nggih. Nggih. Maka Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah katakan, inna shadaqatal muslimi tazidu fil umri. Inna shadaqatal muslimi satuhuni sedekai wong Islam Muslim. Kenapa Rasulullah pakai Muslim, Pak, standarnya, Pak? Mengapa Rasulullah tidak menggunakan standar mukmin? Napa malih muttaqin? Napa malih muhsinin? Kok menggunakan standar paling rendah yaitu Muslim? Kenapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Yang tahu nanti kata kasihan. Ayo, ada yang tahu? Karena dengan menggunakan standarisasi Muslim, seluruh umat manusia yang pernah bersyahadat dua masuk ajakan ini, Pak. Sing seneng ngedupiti ya Muslim, sing seneng nyopet ya, sing seneng kawin Muslim, jamaah ar-raudhah ya Muslim, sing teko rada awal Muslim, sing rada kari Muslim, sing seneng senden ya Muslim. Jadi masuk kabeh. Itulah kebijakan dan kecerdasan Rasulullah ketika mengucapkan sesuatu, bagaimana supaya ucapannya itu mencakup secara keseluruhan kabeh. Do you understand? Yes, stand. Alhamdulillah. Ini kopinya belum keluarnya, sudah yes. Pun saya lanjut. Inna shadaqatal muslimi, sesungguhnya sedekah orang Islam tazidu iku bakal nambahi apa sedekah fil umri ing dalam umur. Sedekah nambah umur. Orang yang catatan takdirnya waktu dalam kandungan umurnya 60 tahun, tetapi karena sering sedekah, sering infak, sering memberi sesuatu pada orang lain, maka oleh Allah dihapus takdirnya, qadha qadarnya, takdirnya, catatannya saat ada dalam kandungan dihapus. 60 dibalik 6-nya jadi 90. Alhamdulillah. Bisa apa tidak Allah rubah takdir? Sing banter si baleni. Bisa apa tidak Allah merubah takdir? Kok bisa? Ya bisa. Nggih. Loh, katanya takdir tidak bisa diganti. Yes. Manusia tidak bisa merubah takdirnya, tapi sahibut takdir Allah
Maha bisa. Panjenengan baca surat Ar-Ra'd ayat 39. 49 nanti dicek. Sepertinya 39, Pak. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah, ngono lho Pak. Menang. Yamhullahu, Allah akan menghapus ma yasha, sesuatu yang Allah kehendaki. Seseorang yang umurnya 60 tahun dalam catatan dalam kandungannya, tapi Allah berkehendak untuk menghapus 60 diganti 90. Allahumma. Orang yang catatannya dalam umur, catatan dalam kandungannya umur 100 tahun, tapi karena orangnya jahat, gak pernah sedekah, bisa dihapus menjadi piro? Jaluk piro jenengan? Dibalik. Bisa 90 tahun. Bisa Pak, dihapus. Bisa. Nanti bukti sejarah kita sampaikan. Yam'ullahu ma yasha'u wa yuthbit. Athbata yuthbitu, itsbat. Makanya di KUA ada istilah itsbat nikah. Yang nikahnya belum tercatat di itsbat Pak. Itsbat dari thabata, ditetapkan. Nikah siri itu Pak, kan punya anak. Kemudian ingin diitsbatkan supaya dimasukkan di dalam KK. Jenengan ada hasil pernikahan sirinya, betul? Wah, ruwet ya. Wa yuthbit, Allah tetapkan orang yang umurnya 60, jarno 60 bisa ditetapkan, bisa dihapus. Dihapus itu bisa tambah panjang, bisa tambah pendek. Catatan dalam kandungan orang ini 2 titik. Dihapus oleh Allah, titik tambah titik tambah titik tambah titik sama dengan banyak. Oke. Bisa. Tazidu fil umri. Sedekah bisa menambah umur. Umur pendek dihapus oleh Allah menjadi umur panjang. Ya le pojok sing cilik iku arek cilik. Ya le. Nama siapa? Namanya siapa? Firman. Kok ngene, kok sedih ngene. SMP, SMA? SMP tak dongakno awakmu dadi pejabat tinggi besok. Nggih. Bapaknya di sini dah, bapakmu. Putra jenengan. Alhamdulillah, tak dongakno iku dadi pejabat tinggi. Gampang Pak kalau pengen jadi pejabat tinggi Pak. Jadi pejabat kemudian kursinya ditinggikan. Jadi pejabat tinggi. Nabi Daud punya murid. Nabi Daud punya murid kesayangan. Punya murid cerdas, pinter, istiqomah, setia. Kemana Nabi Daud dia mengiringi Pak? Setia Pak, mantap. Dilalah ketika senang-senangnya Nabi Daud terhadap santri atau murid atau jamaahnya ini Pak. Malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, "Wut." Nabi Daud kalau dipanggil Madura kan, "Wut." Gitu. Nabi Daud, dalam sampaikan pada murid yang kau cintai itu. Kenapa Jibril? Umurnya tinggal 50 hari. Orang yang dicintai, yang paling disenangi, paling disayangi umurnya tinggal 50 hari. Kaget no babatan? Kaget. Kenapa? Iya, Allah ngasih tahu biar dia persiapan Pak. Biar persiapan wahai Nabi Daud. Orang itu kalau sudah dikasih tahu matinya kapan pasti siap Pak, gak pulang toko masjid. Makanya mengapa pensiunan itu rata-rata ke masjid Pak. Mohon maaf ya, sok ngamuk Pak, sok.
Mengapa pensiunan orang sudah sepuh biasanya ke masjid aktif, yasinan ikut, pokoknya keagamaan aktif, darusan melok ngaji termasuk subuh, kuliah subuh Sabtu kelima ini ikut Pak. Kenapa? Kalau pensiunan? Karena sudah tahu sebentar lagi, buatan tak dungakno panjang ngomong nggih. Tetapi secara logika orang sudah pensiun itu lebih dekat terhadap kematian ketimbang yang itu. Siapa tadi namanya? Betul apa betul Pak? Betul. Walaupun urusan mati urusan Gusti Allah, urusan pendek umur panjang umur urusan Gusti Allah, tetapi secara logika, secara akal, lek tuwek mesti cepat siapa ngomong mati? Enggak. Makanya santrinya Nabi Daud dikasih tahu bahwa dia sisa umurnya 50 hari biar dia siap. Enggak. Panjenengan mau nggak dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa umurnya kurang sekian? Nggak mau, takut. Tapi ada enaknya juga dikasih tahu biar siap. Sebab khawatir mati dalam keadaan tidak siap. Mati ketika sholat, alhamdulillah husnul khotimah surga. Mati waktu gendaan Pak. Nggak ada orang sini Pak ketemu saya Pak. Mangan bakso ketemu. Bah sinten? Calonku. Oleh calon itu namanya gendaan. Ngerti ku. Tapi wong gak teko. Salaman kula. Wis kadang anu iku Pak, apa? Kadang ketepok apa? Ketemu. Mau menghindar kan nggak bisa wong ini. Kamu ketahuan selingkuh lagi. Tapi boten mriki kok tiange pun wangsul kaya. Pun singkat cerita, muridnya Nabi Daud ini Pak meningkatkan ibadahnya istiqomahnya sampai sehari 2 hari sampai tibalah hari ke-49, berarti kurang berapa? Sehari kematiannya. Pada hari ke-49 si santri muridnya Nabi Daud ini ingin melakukan sesuatu semacam surprise. Kenangan indah, membuat kenangan indah terhadap sang guru. Masaklah makanan-makanan yang paling enak, santrinya Nabi Daud ini dipersembahkan, diperuntukkan untuk gurunya. Hari ke-49, masak makanan siap, dibawa makanan ini menghadap atau diantarkan ke rumahnya Nabi Daud. Sudah siap makanannya Pak? Sudah siap di luar? Belum. Di tengah jalan dihadanglah oleh pengemis Pak. Makanan-makanan yang disiapkan dimasak spesial untuk gurunya sebagai kenang-kenangan indah hari terakhir, ternyata dihadang oleh pengemis. Mas tolong mas, weteng kuluwe mas tolong mangan. Pun dar tereng kan? Tereng? Belum. Masuk ini. Tolong mas, tolong mangan mas. Si santri yang bawa makanan bingung Pak. Makanan dimasak memang niatnya untuk Nabi Daud. Di sisi yang lain di tengah jalan ada orang kelaparan. Dalam ajaran Islam yang terkandung di dalam kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud, kitab yang dia pelajari, jika ada orang minta bantuan wajib dibantu. Jika ada orang kelaparan wajib dikasih makan. Jelas Pak? Bingung dia. Singkat cerita, makanan yang dibawa terpaksa diberikan pada pengemis tadi deh. Pengemis. Si santri tadi berangkat menemui Nabi Daud, nyampailah di rumahnya Nabi Daud hari ke-50, hari terakhir. Sampai di rumahnya Nabi Daud tersenyum dan langsung dirangkul. Selamat ya Le, kata siapa? Nabi Daud. Ada apa Nabi Daud? Kamu gak jadi mati.
awakmu gak sida mati. Kok bisa? Malaikat Jibril datang ngasih tahu. Catatan harinya dihapus menjadi tahun. Tulisannya kemarin kan 50 hari dihapus menjadi 50 tahun. Pendek umur menjadi panjang umur. Si santri ngomong, memangnya ada apa Nabi Daud? Kata malaikat Jibril, Allah senang sama kamu. Sikapmu baik, perbuatan baik. Ketika kamu menuju ke sini melakukan sesuatu yang membuat Allah bahagia, senang. Karena Allah senang, kamu tidak mau mati. Dihapus kematiannya itu menjadi kehidupan. 50 hari dihapus menjadi 50 tahun. Alhamdulillah. Nabi Daud tanya, awakmu di tengah jalan melakukan apa? Diceritakan Pak, bahwa dia masak masakan spesial untuk Nabi Daud sebagai kenangan terakhir. Ternyata di tengah jalan dihadang pengemis. Aku kasih makanan itu Nabi Daud demi menjalankan syariat Islam, demi menjalankan perintah Gusti Allah dalam kitab Zabur. Loh, itulah yang membuat Allah senang, sedekahmu yang bisa merubah takdirmu. Mau mati gak sida mati. Ini cerita Pak. Dan banyak cerita-cerita faktual di kalangan masyarakat dan saya tahu sendiri. Secara logika kata dokter juga orang itu pendek umur. Tetapi dengan doa dan sedekah akhirnya panjang umur. Makanya bapak-bapak kalau pengen panjang umur sedekah Pak. Sanggup? Kok lemes? Sedekah. Makan Pak nggih? Sanggup? Makan sanggup. Sedekah. Tak dongakno jenengan rezekinya lancar kabeh. Tapi syaratnya kudu seneng sedekah. Lek sugih pelit Pak, niku napa nggih? Gak manfaat. Sugih pelit gak manfaat untuk Islam. Makanya ada orang itu memang layak jadi wong sugih karena ahli sedekah. Ada orang yang gak pantas jadi wong sugih, pelit, medit. Di atasnya bakhil, ada bakhil, pelit, ada syuh, wa anfusus syuh. Syuh itu di atasnya pelit Pak. Bapak pelit, syuh. Kalau bakhil itu bakhil untuk diri sendiri, bakhil untuk orang lain. Pak sedekah Pak, eman. Nyumbang Pak, mulutan maringatan Pak, sumbangan, eman Pak. Itu bakhil, bukhl. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Salah satu doa yang diminta oleh Rasulullah agar dihindarkan kita dari pengecut dan pelit. Di atasnya pelit ada Pak, namanya syuh. Apa itu syuh itu? Syuh itu jangankan ke orang lain, ke dirinya sendiri pelit Pak. Punya baju sampai di sini nyel suwek Pak, suwek, sini suwek. Suwek kabeh. Gak gelem ganti Pak. Padahal duwe wakeh. Sepeda motor lu mati terus Pak, sampai nuntun Pak, sampai gak rupa sepeda motor Pak. Lek didol ku gak payu saking weleke itu gak gelem ganti Pak. Padahal duweke akeh. Nggih. Awake batuk flu iku iso nang dokter Pak, eman Pak. Wis gak usah. Turu ae, engko mari turu mari turu waras. Eman. Enten mboten tiyang mriki sengatan niku? Enten nggih? Wong teko, wangsul. Jangan loh Pak. Orang pelit itu tidak akan bahagia selamanya. Kenapa Pak? Mau berangkat ke masjid pakai sepeda motor, eman bensinnya. Mau beli bensin, eman. Mau sekolah, anaknya gak diterima di negeri harus swasta. Kalau swasta harus bayar, eman. Akhirnya gak usah sekolah li, gak perlu sekolah. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Tak dungano sehat walafiat panjang. Alhamdulillah, barakallah, Allah barakallah.
Nah, ini betul ini. Ini memanjangkan umur. Enggak itu. Pun, kula lanjut nanti tanya jawab, bebas. Jadi yang pertama sedekah itu tazidu fil umri. Nambah umur. Yang kedua, ini penting. Lebih juga tidak kalah pentingnya dengan yang pertama. Wa tamna'u maitatasu wa tamna'u lan nyegah apa sedekah maitatasu ing mati elek. Suul khotimah. Salah satu kematian yang ditakuti oleh umat Islam adalah suul khotimah. Mati elek. Mati dalam keadaan melakukan kejelekan. Mati tidak sholat itu jelek, Pak. Makanya di dalam Islam kalau ada azan, Pak, andaikan pun belum bisa sholat detik itu, hatinya harus mengatakan saya pengen sholat. Namanya azam. Namanya azam. Kalau niat bersamaan dengan takbir. Tapi kalau ada niatan untuk melakukan nanti setelah kerjaan ini beres, maka itu namanya azam. Orang mati sudah azam, tidak dosa. Husnul khotimah. Tetapi ketika mati belum sholat, belum azam, su'ul khotimah, mati dalam keadaan belum sholat. Mati su'ul khotimah itu yang paling ditakuti. Su'ul khotimah, Pak. Makanya doa yang selalu digaung-gaungkan oleh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Apal buatan? Apal buatan? Oi, Pak, apal buatan? Tes nggih, dites. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Jadikan ya Allah akhir hayat kami husnul khotimah. Kemarin ada yang tanya, Prof, apakah orang yang mati husnul khotimah harus melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Apakah harus begitu? Begitu sip, tapi tidak harus, Pak. Husnul khotimah itu tidak harus kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Si A mati dalam keadaan sholat waktu baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Plak, mati. Mati apa? Husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Karena mati dalam keadaan baik, yaitu sholat. Tahun 2023 di Pasuruan ada ibu-ibu, ibadahnya biasa, Pak, sholatnya biasa, gak istimewa, ilmunya biasa. Tapi si ibu itu senang baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Plak, mati. Mati dalam keadaan membaca Yasin, husnul khotimah. Lah panjenengan pengennya mati seperti apa, Pak? Membaca Yasin. Mati ikut taklim, husnul khotimah. Mati waktu sholat, husnul khotimah. Mati waktu bekerja pekerjaan yang halal, husnul khotimah. Apalagi, Pak? Mati kena santet padahal tidak salah. Kecuali panjenengan tukang santet, oleh musuhnya disantet, lebih tinggi santetnya sana daripada santetnya jenengan. Beda lagi kalau adu kesaktian santet. Ada yang punya santet nggak di sini? Nggih, mati husnul khotimah. Salah satu upaya supaya kita ini dapat jaminan husnul khotimah, suruh sedekah, Pak. Minimal kopi tiap pagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini namanya kopi susu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Oke. Saya kalau ngombe susu, Pak, ingat waktu kuliah di Maroko dulu, Pak. Jadi tiap pagi ngombe susu sama roti, Pak. Gak ada nasi, Pak. Kopi sama roti, seperti wong sugih. Tinggalnya di apartemen, mirip wong sugih. Iya, dibiayai negara. Allah. Sedekah, Pak. Tamna'u maitatassu, menghindarkan orang itu mati su'ul khotimah.
alias dapat jaminan husnul khotimah. Walaupun sebenarnya ada amalan atau perbuatan selain sedekah yang bisa orang itu mati husnul khotimah. Ia membiasakan kebaikan-kebaikan. Li'anna nasa sayamutuna ala ma'asyu. Karena semua orang rata-rata akan mati dalam keadaan melakukan kebiasaannya. Yang biasa baca Quran rata-rata matinya saat baca Al-Quran. Allahumma. Yang biasa sholat sunat atau senang ke masjid matinya gak mungkin jauh-jauh teko masjid. Allahumma. Yang biasa ngerokok, iya gak jauh-jauh dari rokok, Pak. Di tempat saya ada masjid, Pak, sebelahnya itu. Orang ini senang rokok, senang kopi. Tapi senang di masjid, Pak. Nah, senang rokok, senang kopi, senang di masjid. Dia iya di masjid, Pak, gak pulang-pulang, Pak. Kenapa kalau gak pulang-pulang? Kalau pulang ke rumahnya mesti istrinya marah terus. Sehingga dia lebih kerasan di masjid. Karena masjid itu solusi bagi suami yang istrinya kerang. Istrinya ngamuan. Itu masjid solusinya, Pak. Kalau ada yang rusak, Bapak ini, Pak, dulu pernah jadi supir saya, Pak. Ini AC dibenahi dewe, gak pakai panggil-panggil tukang AC. Kipas, mari sholat duhur, benahi kipas, sambil rokok lan ngopi, duduk, Pak, di kursi di luar ngatan, Pak. Senden kayak panjenengan di luar, yang di luar itu. Langsung mari rokok, Allah. Anu apa? Nazak, Pak. Ngene, Pak. Mati. Nah itu siapa ya? Mati. Walaupun mati dalam keadaan ngopi, tapi dia habis sholat, habis benahi kipas, gak ada hasilnya, kipasnya masjid, maka dia mati dalam keadaan baik alias husnul khotimah. Tidak merepotkan orang, gak pakai sakit, umurnya 70 ke atas, hampir 80, gak pernah sakit. Kenapa? Karena kalau sakit gak ngomong-ngomong, alias gak cerita sama istrinya. Sebab kalau cerita tambah dimarahi. Jadi suami itu tidak boleh sakit sama istri. Ini Surabaya, Pak, Surabaya. Sini kan Sudarjo nggih, gak masuk. Nggih. Tapi ada juga, Pak, yang istri gak boleh sakit, Pak. Suaminya pengen istrinya sehat terus. Sehingga kalau istrinya sakit itu, Pak, diam, Pak. Takut kalau ngomong sama suaminya dimarahi. Ada, Pak. Itu Sidoarjo. Allahumma shalli Muhammad. Jadi orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Saya pernah cerita, mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu. Tahun 2007 di Rumah Sakit Karangmanjangan, Dr. Sutomo, ada seorang ulama besar di Jawa Timur. Pengasuh pesantren besar, kritis. Waktu nazak, Pak, nazak kan sakit, Pak. Dia berdiri, Pak, berdiri seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Nazak, Pak, sekarang berdiri pakai kaos itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kata dokternya, alhamdulillah Pak Yai sehat. Meripati merem, Pak. Habis itu sallallahu ala Muhammad, langsung rebahan lagi, selesai. Meninggal dunia, wafat dalam keadaan sholawatan. Kenapa? Karena beliau sepanjang hidupnya senang baca sholawat. Diundang misalkan pengajian, mesti gak diawali, diakhiri sholawatan. Bahkan diundang tumpengan cilik gitu, Pak. Apa istilahnya? Kalau bahasa desanya, apa? Selamatan cilik-cilik nih, apa jenenge? Hah?
Kenduran cili, wong sego sak piring ngono. Pakai sholawatan, Pak. Beliau beda dengan Kiai Sidoarjo, Pak. Sholawatan itu kalau tumpengnya besar. Kalau tumpeng segini, Al-Fatihah, mari ngono. Sana seperti yang mereka Pak. Pojokan mereka tanggulangin. Allahu Akbar. Ini kiai ulama besar diundang untuk ceramah sholawatan, untuk tumpeng besar sholawatan, tumpeng cili ayah sego sak piring ya sholawat. Sedo wafat yang keluar adalah sholawat. Satu, ini saya buktikan sendiri. 2007, 2013 atau 14 sebelum saya berangkat ke Afrika waktu itu, ke Perancis ya. Di rumah sakit Suwandi, Pak. Habis maghrib saya besuk, apa besuk itu? Datang ke orang sakit apa namanya, Pak? Besuk nih. Nyambangi. Ternyata pontang-panting ini, Pak, miso, ngamuk. Apa ya? Dilalah mari ngamuk-ngamuk langsung tenang. Kata dokter, alhamdulillah wis tenang. Saya curiga, tenang-tenang gimana kok mari ngamuk. Cocok, cek ternyata sudah meninggal. Dia ketika sekarat tadi pontang-panting marah-marah misuh-misuh. Ternyata apa? Memang kebiasaannya dia ngamukan. Mohon maaf, dia profesi becak, Pak, becak. Tapi salib titik misuh, ngamuk, penumpangan ngamuk, Pak. Makanya saya seneng ngamukan terus no. Ojo diterus no, Pak. Nggih, mati dalam keadaan ngamuk dan misu. An-nasu sayamutuna ala ma'asyu. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nggih, Pak. Naudzubillah min dzalik. Orang ahli sedekah dihindarkan dari segala jenis mati jelek. Mesti mati dalam keadaan baik, bahkan kalau bisa mati dalam keadaan bahagia. Habis ngaji subuh, mangan apa itu? Jajan. Kan bahagia, Pak. Mau sholat mati, Pak. Husnul purun batan. Mantan ngeten nggih. Batan. Panjang umur. Allahumma tawwil umurana. Amin. Ketiga, satu apa tadi? Sedekah manfaatnya apa? Panjang umur. Kedua, jaminan husnul khotimah. Alhamdulillah. Kula ngombe kopi niki, Pak. Boten karena ngelah atau seneng, boten. Kula nyenengno sing gawe kopi. Dalam Islam itu ada satu rumus, Pak. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi. Allah itu sangat mencintai seseorang kalau dikasih nikmat, nikmatnya diperlihatkan. Nikmat kopi, maka bukan kopinya diperlihatkan, diminum. Itu Allah senang. Makanya panjenengan kalau saya kasih baju, kalau panjenengan saya kasih baju, bajunya dipakai. Purun mboten? Atau panjenengan ngasih saya baju, bajunya dipakai. Maka ketika Umar bin Khattab keluar rumah, Pak, bajunya Pak, apa kayak rapi. Rasulullah senyum-senyum. Langsung Rasul katakan, Umar, dalam Rasul, ajadidun hadza am ghasil? Bajumu itu baru, kok bagus banget, atau baru di laundry, dicuci? Umar bin Khattab senyum. Kan Umar bukan wong sugih, Pak, orang miskin. Apa kata Umar bin Khattab? Rasul, bal hadza ghasil. Ini bukan baju baru tapi baru dicuci. Apa jawaban Rasulullah? Ilbas jadidan, pakailah baju barumu. Wa'ish hamidan, hiduplah dalam keadaan terpuji. Wa mut syahidan sa'ida, matilah dalam keadaan mati syahid bahagia. Poin yang pertama, ilbas jadidan, pakailah baju yang baru sebagai bentuk syukur. Cuma
Orang Sidoarjo Pak, lek duwe kelambi anyar disimpan, dipakai Rio. Mau kena, kula yakin ibu-ibu mau kena iku lama. Tapi lek terawih utawa Idul Fitri mesti mau kenai anyar. Lek subuh mau kena lawas. Kewalik semestinya mau kena yang anyar itu dipakai sholat subuh. Nanti Rio ya tumbas. Intinya apa? Punya baju baru pakai. Punya makanan maem gak entek, bagi dengan tetangga. Ojo disimpan di pangan-pangan. Kayak not anu ya. Ojo tak panganku, delekul kulkas. Gak entek. Nanti beli lagi gak entek akhir kulkas penuh sampai busuk. Enten boten kulkas panjenengan sing penuh. Enten penuh karo sayur. Pun. Yang ketiga, jaminan dari Gusti Allah bagi orang yang mereka yang suka sedekah, Pak. Wa yudhibullahu biha al-kibr. Allah menghilangkan dari jiwa raganya al-kibr, sifat sombong, congkak, takabur, apalagi sombong, Pak. Kenapa kok hilang sifat sombongnya orang ahli sedekah, Pak? Karena dia yakin dan punya pemahaman kesadaran bahwa sesungguhnya uang yang kita miliki, harta yang kita miliki hanya titipan Allah. Jelas Pak nggih? Bunyi. Dek, saya lanjutkan, belum selesai. Saya lanjutkan. Yang berapa tadi? 3. Yang keempat, wal faqr. Allah menghilangkan dari orang-orang sedekah apa? Keadaan fakir dan miskin, alias dia tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin. Tidak ada ceritanya orang ahli sedekah jatuh miskin. Tapi kalau tukang kawin jatuh miskin banyak kan? Punya gudang Pak besar Pak, besar, tapi gara-gara tukang kawin anjlok Pak, habis entek nombok. Fakta ini, fakta. Surabaya, nggak Sidoarjo. Kalau Sidoarjo itu bapak-bapaknya baik semua, istrinya just one, 1 tok di sini. Di sana pun terakhir, wal fakhra, hidup foya-foya. Allah hindarkan dari orang ahli sedekah itu kemauan untuk hidup mewah foya-foya. Panjenengan punya HP bagus Pak. Semua aplikasi, semua kegiatan bisa dipakai HP panjenengan sudah bagus. Ada model HP yang terbaru. Pengen buatan? Pengen, jujur pengen. Beli napa buatan? Mau ceritain gak beli. Pengennya manusiawi, punya nafsu, tetapi tidak mau beli karena sudah cukup yang ada. Benyaran punya mobil, mobilnya agak mogoan, sudah agak lawas. Enak mobilnya Pak, ya AC wis ono, wis enak Pak. Ketok mobil anyar, pengen buatan, mesti pengen. Tumbas nopo buatan. Kalau orang ahli sedekah gak mau tumbas Pak, sudahlah syukuri yang ada. Kenapa? Syukuri yang ada, hidup adalah anugerah. Pak. Panjenengan punya istri Pak cantik Pak, ketok bojo uang luwih cantik, pengen babatan. Aja ngomong pengen, gak oleh. Makanya dalam misal qaddul basar suruh jaga pandangan. Nggih Pak nggih, nafsu. Bahkan ada penjelasan dalam satu hadis Pak. Orang itu kalau sudah tukang kawin Pak, maka semua orang itu pengen dikawin. Bahkan asu lu, pate, anjing pengen dikawin Pak. Sebelum dia mengawini semua pasti pengen. Itu namanya nafsu. Maka saran kula panjenengan saya, walaupun panjenengan wong sugih, wong ganteng bisa diandalkan. Wis yang namanya istri itu cukup 1. Ojo ditambahi 1. 1A, 1B, buatan 1, biar gak ribet. Insya Allah Pak, manfaat sedekah panjenengan panjang umur. Allahumma.
Manfaat sedekah panjenengan dijamin husnul khotimah. Manfaat sedekah panjenengan dibebaskan dari sifat congkak dan sombong. Manfaat sedekah panjenengan dibebaskan dari kemiskinan, kefakiran. Allahumma manfaat sedekah panjenengan dibebaskan dari foya-foya dan hidup mewah-mewahan. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan Al-Asr bersama wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam walhamdulillahirabbil alamin. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.